Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divitri Amalia, NIM 2011118200004, Kapita Selekta Arjabar B. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Anti-Q Phase Group and its Lower Level Subgroup. Yang pertama yaitu definisi 2.1. Misalkan S merupakan suatu set yang tidak kosong. Himpunan bagian fusi A dari S merupakan pemetaan S dari rentang 0 sampai 1. Definisi 2.2. Misalkan G sebuah grup, himpunan bagian fusi A dari G disebut fusi subgrup jika untuk X, Y elemen G yang memenuhi syarat 1 dan 2. Yang pertama, AXY lebih dari sama dengan minimum AX, AY, dan yang kedua, AX inverse sama dengan AX. Definisi 2.3. Misalkan G sebuah grup. Bagian fusi A dari G disebut antifusi subgrup jika untuk X, Y elemen dari G yang memenuhi syarat 1 dan 2, AXY kurang dari sama dengan maksimum AX, AY, dan AX inverse sama dengan AX. Definisi 2.4. Jika H dan G adalah himpunan tak kosong, maka pemetaan G cross H atau pasangan G dan H pada rentang 0 sampai 1 dikatakan H fusi set dari G. Definisi 2.5. Himpunan Q fasi A disebut grup Q fasi dari G jika untuk X, Y elemen dari G dan H elemen dari Q yang memenuhi syarat. Yang pertama, AX, Y, H lebih dari sama dengan minimum AX, H, AY, H, dan AX inverse, H sama dengan AX, H. Definisi 2.6. Himpunan Q fasi A disebut sebagai anti-Q fasi dari grup G jika untuk X, Y elemen dari G dan H elemen dari Q yang memenuhi syarat 1 dan 2, AXY, H kurang dari sama dengan maksimum AX, H, AY, H, dan AX inverse, H sama dengan AX, H. Selanjutnya, properties of anti-Q fasi subgroups. Pada bagian ini kita membahas beberapa properti subgroup anti-Q fasi. Yang pertama yaitu teorema 3.1. Kita akan membuktikan teorema 3.1. Misalkan A menjadi subgrup anti-Q fasi dari grup G. Kemudian yang pertama AX, H lebih dari sama dengan A, E, H untuk semua X elemen dari G dan G elemen dari Q. E ini adalah elemen identitas dari G. Buktinya yaitu misalkan X elemen dari G dan Q elemen dari Q, maka AX, H sama dengan maksimum AX, H, AX, H. Di sini seperti definisi 2.6. Definisi 2.6 di situ AX, H menjadi AX inverse, H sama dengan maksimum AX, H, AX inverse, H.
maka menjadi lebih dari sama dengan AX X inverse, Hi. AX inverse, Hi ini dari jika elemen dari G itu grup dan Q elemen Q, maka berdasarkan teori kelas di grup E itu sama dengan X inverse. Maka menjadi A E, Hi. Maka AX, Hi lebih dari sama dengan A E, Hi. Yang kedua, bagian H sama dengan X elemen G atau AX, Hi sama dengan AE, Hi adalah subgrup G. Maka jelas H itu tidak kosong sebagai E elemen H. Misalkan X, Y elemen H, kemudian AX, Hi sama dengan AY, Hi sama dengan AE, Hi. Maka AXY inverse ini, Hi kurang dari maksimum AX, Hi dan AY inverse, Hi. Ini memakai definisi 2.6 seperti tadi. Maka sama dengan maksimum AX, Hi dan AY, Hi. Sama dengan maksimum AE, Hi, AE, Hi sama dengan menjadi AE, Hi, yaitu AXY inverse, Hi kurang dari sama dengan AE, Hi, dan jelas AXY inverse, Hi itu lebih dari sama dengan AE, Hi. Oleh karena itu AXY inverse, Hi sama dengan AE, Hi dan XY inverse H, jelas H adalah subgrup dari G. Selanjutnya yaitu teorema 3.2. A adalah subgrup Q fazi dari G jika A komplement adalah subgrup anti Q fazi dari G. Misalkan A adalah subgrup Q fazi dari G, kemudian untuk semua XY elemen G dan H elemen Q, maka AXY, Hi lebih dari sama dengan minimum AX, Hi, AY, Hi. Ini berdasarkan definisi 2.5 pada nomor 1. Maka selanjutnya 1 dikurangi A komplement XY, Hi lebih dari sama dengan minimum 1 dikurangi A komplement X, Hi 1 dikurangi A komplement Y, Hi. Maka A komplement X, Y, Hi kurang dari sama dengan 1 minimum 1 dikurangi A komplement X, Hi 1 kurangi A komplement Y, Hi. Maka selanjutnya A komplement XY, Hi kurang dari sama dengan maksimum A komplement XY, XY, A komplement Y, Hi. Kami memiliki AX, Hi sama dengan AX inverse, Hi. Untuk semua X di X elemen dari G dan H elemen dari Q. Maka 1 dikurangi A komplement X, Hi sama dengan sama dengan 1 dikurangi A komplement X inverse, Hi. Soalnya kan tadi AX, Hi sama dengan AX inverse, Hi. Maka menjadi X inverse. Oleh karena itu A komplement X, Hi sama dengan A komplement X inverse, Hi. Karenanya A komplement adalah subgrup anti Q fazi dari G. Selanjutnya yaitu teorema 3.3. Misalkan A adalah subgrup anti Q fazi dari grup G dengan identitas E, maka AXY inverse, Hi sama dengan AE, Hi. AX, Hi sama dengan AY, Hi. Untuk semua X, Y elemen dan elemen dari G dan Q elemen dari Q.
bukti dari teorema 3.3 diberikan A adalah subgrup anti-Q-fazi dari G dan A X Y inverse, Hi sama dengan A E, Hi. Kemudian untuk semua X, Y elemen dari G dan Q elemen dari Q, maka AX, Hi ini sama dengan AX Y inverse Y, Hi. Maka menjadi AX Y inverse Y, Hi. Ini berdasarkan definisi 2.6, maka terjadi kurang dari sama dengan maksimum AXY inverse, Hi, AEY, Hi, maka sama dengan maksimum AE, Hi, AY, Hi. Karena AXY inverse, Hi ini sama dengan AE, Hi, maka sama dengan AY, Hi. Maka terjadi yaitu AX, Hi kurang dari sama dengan AY, Hi. Selanjutnya AY, Hi ini sama dengan AY inverse, Hi. Karena A adalah subgrup anti-Q-fazi dari G, maka AEY inverse, Hi sama dengan AX inverse X, Y inverse, Hi, karena itu tadi sama dengan X inverse X sama dengan AX inverse kali X Y inverse, Hi. Maka kurang dari sama dengan maksimum X inverse, Hi, AX Y inverse, Hi sama dengan maksimum AX, Hi, AX E, Hi sama dengan AX, Hi. Maka AY, Hi kurang dari sama dengan AX, Hi. Oleh karena itu AX, Hi sama dengan AY, Hi. Teorema 3.4, A adalah subgrup anti-Q-fazi dari grup G jika dan hanya jika AXY inverse Hi kurang dari sama dengan maksimum AX, Hi, AY, Hi untuk semua XY elemen G dan Q elemen dari Q. Maka terbukti misalkan A adalah subgrup anti-Q-fazi dari suatu kelompok G, suatu grup G, kemudian untuk semua X, Y elemen dari G dan H elemen dari Q, maka terbukti pembuktian ada dua, kiri dan kanan. AX, Y, Hi kurang dari sama dengan maksimum AX, Hi dan AY, Hi. Ini merupakan definisi dari 2.6 yang pertama. Dan AX, Hi sama dengan AX inverse, Hi. Ini definisi 2.6 yang kedua. Maka sekarang AXY inverse, Hi kurang dari sama dengan maksimum AX, Hi, AY inverse, Hi sama dengan maksimum AX, Hi, AY, Hi. Maka AXY inverse, Hi kurang dari sama dengan maksimum AX, Hi, AY, Hi. Selanjutnya pembuktian kanan ke kiri. AXY inverse, Hi kurang dari sama dengan maksimum AX, Hi, AY, Hi. Misalkan Y itu sama dengan X, maka AE, Hi kurang dari sama dengan maksimum AX, Hi, AY, Hi untuk mendapatkan AE, Hi, AX, Hi untuk semua X elemen dari G, maka AY inverse, Hi sama dengan AEY inverse, Hi kurang dari maksimum AE, Hi, AY, Hi sama dengan AY, Hi. Maka AY inverse, Hi sama dengan AY, Hi. Misalkan hasil tulis nomor 1, jadi AXY, Hi sama dengan AXY inverse, Hi kurang dari sama dengan maksimum
AX I, Q, AY inverse, Q sama dengan maksimum AX, Q, AY, Q. Maka AXY, Q kurang dari sama dengan maksimum AX, Q, AY, Q. Persamaan 2. Oleh karena itu, maka himpunan Q-Fuzzy untuk semua X, Y elemen dari G, maka 1 dan 2 adalah A subgrup anti-Q-Fuzzy dari G. Selanjutnya yaitu properties of lower level subset of an anti-Q-Fuzzy subgroup. Pada bagian ini kami perkenalkan konsep subset level bawah dari subgrup anti-Q-Fuzzy dan membahas beberapa propertinya. Yang pertama yaitu definisi 4.1. Misalkan A adalah subgrup anti-Q-Fuzzy dari suatu grup G, untuk setiap T elemen dari rentang 0 sampai 1, kita mendefinisikan himpunan tingkat yang lebih rendah dari A adalah himpunan LAT sama dengan X elemen dari G, atau A, Q, kurang dari sama dengan T. Selanjutnya yaitu teorema 4.1. Misalkan A adalah subgrup anti-Q-Fuzzy dari suatu grup G, kemudian untuk T elemen dari rentang 0 sampai 1, sedemikian sehingga T lebih dari sama dengan A, E, Q, LAT adalah sebuah subgrup dari G. Bukti untuk semua X, Y elemen dari LAT, kita punya AX, Y kurang dari sama dengan T, AY, Y kurang dari sama dengan T. Di sini memakai teorema 3.4. Selanjutnya AXY inverse, Y kurang dari sama dengan maksimum AX, Y, AY, Y. Maka AXY inverse, Y kurang dari sama dengan maksimum T, T. Maka AXY inverse, Y kurang dari sama dengan T, terjadi XY inverse elemen dari LAT. Oleh karena itu, LAT adalah subgrup dari G. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.